dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas merupakan sebuah nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dan dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Ini disebabkan karena adanya penghilangan atau salah saji. Hal itu yang menyebabkan auditor harus mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan? Nah, di sini dalam laporan keuangan, seorang auditor tidak bisa memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut adalah akurat atau sudah benar sebagaimana semestinya. Maka dari itu, seorang auditor memberikan sebuah keyakinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah-jumlah yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, dan digolongkan. Yang kedua, telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan audit. Yang ketiga, bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat pengecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar. Di sini juga terdapat dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu satu, konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji. Nah, yang kedua, konsep risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Selanjutnya adalah pertimbangan awal materialitas. Apa sih pertimbangan awal materialitas? Nah, pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji. Nah, di sini terdapat contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor adalah yang pertama, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti 1. Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dan entitas pemegang saham dalam neraca. Faktor kualitatif seperti 1. Kemungkinan terjadi kecurangan dalam pembayaran dan melanggar hukum. Terdapat gangguan dalam tren laba. Yang ketiga, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Nah, sekarang adalah materialitas pada tingkat laporan keuangan. Seorang auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas sebagai berikut. 1. Auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit. Yang kedua, saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Contoh panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik adalah yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. 2. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1/2% sampai 1% dari total aktiva. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari total pasifa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Anissa NIM 002 dari kelas akuntansi 2018A. Di sini saya akan melanjutkan memberikan penjelasan mengenai proses penentuan materialitas. Proses penentuan materialitas merupakan proses auditor berpikir kritis dalam melakukan auditing.
membaca peta bencana dan berusaha melokalisasi wilayah bencana. Yang mengenai auditor mempelajari informasi-informasi yang berkenaan dengan laporan keuangan yang akan diaudit. Kemudian, penulis menerjemahkan subject matter information sebagai informasi pokok penugasan audit atau informasi pokok penugasan. Kemudian, auditor mengidentifikasi risiko salah saji. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, di mana langkah yang ketiga ini digunakan untuk menentukan besarnya materialitas. Judul dan subjudul merupakan extent of misstatement atau luasnya salah saji baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Judul dan subjudul tersebut memiliki makna yaitu auditor menetapkan material dalam rangka menakar salah saji. Apakah salah saji material bisa diabaikan atau harus menjadi perhatian seorang auditor. Kemudian kata menakar memiliki arti menerapkan angka materiality pada temuan. Sedangkan pada tahap perencanaan, angka materiality akan dijadikan patokan ketika menemukan salah saji. Kemudian materiality ini memiliki sifat kualitatif dan kuantitatif. Pada bagian mistar terdapat 3 bagian yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu bagian atas mistar, di mana untuk bagian atas mistar ini menunjukkan ketika salah saji yang cukup signifikan untuk mengubah atau mempengaruhi keputusan seseorang yang telah memiliki informasi, di mana salah saji akan mengubah keputusan seorang investor. Untuk yang kedua yaitu bagian bawah mistar, di mana bagian bawah mistar ini menunjukkan salah saji yang tidak material. Salah saji ini tidak mengubah keputusan seorang investor. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bagian tengah mistar, di mana untuk bagian tengah mistar ini terdapat bidang kecil yang berwarna putih dengan keterangan ambang batas material. Bidang putih ini untuk menjawab pertanyaan bahwa materialitas secara kuantitatif ditunjukkan dalam kisaran angka. Ambang batas ini disebut materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh. Materialitas menyeluruh tidak didasarkan pada penilaian risiko audit. Materialitas menyeluruh ditentukan sepenuhnya oleh pemahaman auditor mengenai reasonable risk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanaya dengan NIM 001 akan membahas mengenai materialitas dalam proses audit. Dalam proses ini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama risk assessment, kemudian risk response, dan yang terakhir reporting. Tahap yang pertama, risk assessment atau penilaian risiko. Di sini auditor melaksanakan yang pertama menentukan 2 macam materialitas, yakni materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh dan performance materiality atau materialitas pelaksanaan. Kemudian yang kedua, merencanakan prosedur penilaian risiko apa yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu risk response atau menanggapi risiko. Dalam hal ini, auditor melaksanakan yang pertama menentukan sifat atau nature, waktu atau timing, dan luasnya atau extent prosedur audit selanjutnya atau further audit procedures, yang kemudian merevisi angka materialitas karena adanya perubahan situasi atau change in circumstance selama audit berlangsung. Kemudian tahap yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan. Pada tahap ini auditor melaksanakan pengevaluasian salah saji yang belum dikoreksi oleh entitas tertentu dan kemudian dirumuskan pendapat auditor. turun ke tingkat kedua untuk memastikan apakah nomor akun, transaksi, dan pengungkapan sudah disajikan sesuai asumsi yang dibuat manajemen. Jika tingkat pertama bersifat overall, berarti tingkat kedua harus bersifat spesifik. Overall metode pertama, tidak ada salah
manajemen tidak bersedia mengoreksinya, yang mana auditor akan keliru jika memberikan WTP. Yang keempat, jika ada salah satu melampaui angka materialitas dan auditor tidak menemukannya, maka auditor akan keliru jika memberikan WTP. Nama saya Muhammad Aldian, NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai performance materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menangani risiko salah saji dalam jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure tanpa harus mengubah overall materiality. Performance materiality juga memungkinkan auditor menetapkan angka materialitas berdasarkan overall materiality, tetapi lebih rendah. Angka yang lebih rendah berfungsi sebagai penyangga atau buffer antara performance materiality dengan overall materiality. Menetapkan angka performance materiality yang tepat dapat memastikan besar atau luasnya pekerjaan audit untuk meningkatkan kemungkinan terungkapnya salah saji. Menetapkan performance materiality memerlukan kearifan profesionalitas atau professional judgment yang memperhitungkan yang pertama, pemahaman auditor mengenai entitas dan industrinya. Yang kedua, hasil pelaksanaan prosedur risk assessment. Yang ketiga, sifat dan luasnya salah saji yang terungkap dalam audit terdahulu atau sebelumnya. Yang keempat, ekspektasi mengenai salah saji dalam tahun berjalan. Selanjutnya yaitu specific performance materiality. Ini serupa dengan performance materiality yang dibahas sebelumnya, hanya saja specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari angka specific materiality untuk memastikan pekerjaan audit yang cukup dilaksanakan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi melebihi specific materiality. Ini terjadi ketika salah saji yang kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Contohnya dari specific performance materiality yaitu contoh pengeluaran seperti illegal payment, suap gratifikasi, dan lain-lain.